Di episode kali ini, tim Rukas akan membagikan sedikit cerita yang luar biasa tentang perjalanan yang lumayan tragis dan panjang. Inilah kisah Rukas bersama Ibu Mariana dengan Pak Edi. Oke, jadi pada suatu siang, gua pribadi dan Rubin sedang keluar kantor ke arah Pluit untuk mencari makan siang. Tanpa sengaja, mungkin ini semua udah jalan Tuhan, gue sama Rubin bertemu dengan seorang ibu-ibu lagi tiduran di taman gitu. Si ibu ini dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, kakinya itu diperban besar banget, dan di kakinya itu kayak dilumurin, gue nggak tahu itu salep-salep putih gitu, pokoknya diperban parah banget. Di situ Rubin nanya sama gue, itu orang kira-kira kenapa ya? Gue bilang gue nggak tahu. Terus akhirnya kita inisiatif untuk datengin. Saya lagi tiduran di taman. Nggak lama datang bos-bos ini. Pertama jalan ke sana. Nah, jalan ke sana balik lagi, nemuin saya, nanya saya, ibu sakit kenapa? Si ibu itu sedang duduk di taman dan kita bertanya, Bu, mohon maaf Bu, ibu kakinya kenapa? Dan di situ ibu bercerita kalau dia habis ditabrak oleh motor. Habis tabrakan. Di mana? Di sana dekat sekolahan, saya tanya gitu. Seberang sekolah TK. Dan kakinya itu patah. Kita tanya, Bu, apakah sudah ke rumah sakit? Si ibu menjelaskan kalau ibu belum ke rumah sakit. Di situ yang bikin gue sedih adalah ibu bilang kalau dia menahan sakit setiap malam, dia nggak bisa tidur karena saat kakinya itu belum mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Akhirnya gue sama Rubin terketuklah hati kita. Di situ kita inisiatif untuk membawa ibu ini ke rumah sakit untuk kita cek kondisinya seperti apa. Dan alhamdulillah ibu ini mengiyakan untuk kita berangkat ke rumah sakit. Ibu mau nggak diajak ke rumah sakit? Saya mau aja bos, saya bilang gitu. Namanya bos bantu. Di situ kita berangkat ke rumah sakit. Kita cek kondisinya, ternyata kondisi kaki ibu sangat amat memprihatinkan karena kondisinya udah patah banget. Jadi wajar lah kalau setiap malam dia nggak bisa tidur. Di situ dokter menyarankan kalau kondisi kaki ibu sangat parah dan harus dioperasi. Tapi karena kita butuh persetujuan dari ibu dan bapak untuk operasi, Rubin juga mengatakan ya udah kalau memang harus ditindak sekarang ya udah langsung kita cari kamar, langsung kita cari tindakan secepat mungkin. Karena kasihan dia udah berhari-hari nggak tidur, kasihan banget. Tapi mungkin karena ketakutan, mungkin karena tidak terbiasa, mungkin ada karena kekhawatiran apa, ibu dan bapak menolak untuk dioperasi kakinya pada saat itu. Akhirnya kita ganti perban yang lebih maksimal, dikasih beberapa obat juga. Dengan terpaksa kita harus pulang karena kita tidak dapat persetujuan operasi pada saat itu. Kita balik ke kantor, besok paginya kita langsung meeting sama semua tim. Kita jelaskan kondisi Ibu Mariana dan gue sama Rubin bilang, ini bukan tentang Rukas, ini bukan tentang campaign, ini bukan tentang apapun. Tapi ini tentang kita as a human ingin membantu Ibu Mariana. Tapi kondisinya kita tahu, brand juga harus tetap berjalan. Akhirnya gue sama Rubin memutuskan untuk membuat tim khusus untuk menangani Ibu Mariana. Dan kita awasi terus, kita kontrol terus, yaitu adalah Idam. Supaya kita lebih jelas, kita panggil juga Idam nih untuk bergabung nih. Guys, nah ini dia Idam. Mungkin kalian udah gak asing lagi dengan Idam. Idam, ya. Gue lagi cerita ketika kita bikin tim khusus untuk mengenangani kaki Ibu Mariana. Ya. So, what we do at that time? Jadi sebelumnya juga gue mau bilang di sini nggak selalu gue yang bawa ya. Jadi memang gue bilang sama Rubin, bilang sama Bocum, kalau misalkan gue sendiri yang bawa, kayaknya nanti kerjaan gue nggak bakal kepegang gitu. Betul. Jadinya gue sediakanlah satu orang yang memang dalam setiap minggunya itu membawa ibu ke pijat tradisional. Alternatif ya, pengobatan alternatif. Kenapa kita bawa ke pijat alternatif itu? Jadi kita bingung kan gimana ya caranya ya, ibu ini tuh nggak mau dioperasi. Di situ gue coba carilah di mana ya. Gue tanya-tanya teman-teman gue yang memang pernah lah patah tulang juga gitu. Abis itu gue research, oh ternyata ini emang rekomendasi gitu, ratingnya juga bagus. Jadi kan kemarin kan memang mau dioperasi tapi dari pihak bapak sama ibu menolak. Cuman kita kan
mengajak bapak sama ibu ke tempat alternatif, Iya. tempat urut, Iya. dan bapak sama ibu berkenan Ya, untuk kalau kita ajak ke tempat. buat saya pribadi ya, saya mah mau aja, tapi tergantung ibunya. Kalau ibunya mau, kemana dia pergi, saya pun harus ada di sampingnya. Iya, Nggak merepotkan saya. nggak Bu, Ya. kita nggak merepotkan. Oke, Ya, siap jadi ya Bu. siap. Semangat untuk kita untuk sembuh Amin. kakinya supaya bisa kembali normal, Iya, jalan lagi, amin. Iya. sehat. Amin. Oke. Saya juga cuman bisa berdoa begitu supaya bos usahanya lebih Amin. lancar. Pokoknya intinya hari Ya. ini ibu sehat dulu. Iya. Dan kita bawalah ibu itu ke Haji Naim namanya. Iya, betul. Nah, jadi kita bawa ibu itu ke Haji Naim. Kita ngobrol sama Pak Hajinya. Wah, kalau ini sih parah ya kalau misalkan kalian nggak bawa cepat-cepat gitu. Nanti sembuhnya akan lebih lama gitu. Saya tanya kira-kira berapa lama ya Pak kalau kayak gini ya? Ya bisa sampai sekitar paling cepat itu 6 bulan sampai 1 tahun. Iya, betul. Itu baru kalus, sudah digoyang terus ya. Goyang-goyang terus. Ini masih otek-otek udah jelas tuh. Iya. Karena harus di gip. Ibunya sendiri juga umurnya sudah mulai menua gitu, jadinya masa pemulihannya itu lebih lama gitu dibandingkan orang-orang muda gitu. Dan itu kan Idam akhirnya konfirmasi ke kita. Akhirnya kita bilang ya udah nggak apa-apa kalau memang waktunya itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun pun nggak apa-apa. Kita fokus aja. Yang penting kita komitmen untuk menyembuhkan itu. Akhirnya kita pada saat itu satu Ya. visi, satu misi untuk Ibu Mariana bisa berjalan Ya. lagi dengan sehat Ya. gitu loh. Dan situ juga gue pengen nambahin sedikit sih, di situ ditanyalah sama Rubin, ibu butuh apa gitu, buat apa membantu kehidupan sehari-harinya, karena kan nggak bisa gerak sama sekali ya, duduk ke tidur atau sebaliknya dari tidur ke duduk pun juga susah gitu, gimana mau apa beraktivitas gitu. Akhirnya ibu meminta satu permintaan lah ya. Pada saat itu. Iya, dan meminta kursi roda gitu. Ya Ya. gue ingat pesan ibu pada saat itu minta kursi roda, tapi jangan Jangan yang mahal-mahal, jangan pada saat memberatkan gitu. Saya bilang sama bos saya tuh jalan nggak bisa. Ya nanti saya beliin kursi roda. Saya bilang jangan yang mahal-mahal. Tapi bosnya nggak mau, maunya yang mahal aja, jangan yang itu yang bekas, nggak boleh. Nah maunya yang baru bosnya beli. Ya itu dia sampai sekarang. Akhirnya gua sama tim datang untuk membawanya gitu, dan ibu berterima kasih banget, bapak juga berterima kasih banget. Singkat cerita, kita jalanin pengobatan alternatif itu, kita jemput ibu setiap berangkat, kita temani ibu setiap pengobatan, dan kita antarkan pulang lagi. Malah kita sampai orang ininya udah kenal sama kita Iya, ya, betul. karena kita rutin bawa Betul. ibu. Nah, pokoknya ini udah berjalan Udah berbulan-bulan. berbulan-bulan. Gue sama Rubin inisiatif lah, yuk kita selama ini kan dapat info, dapat Iya. kabar gimana, dan Rubin pun setiap minggu Iya. rajin menanyakan kondisi si Iya, ibu ibu. kan. Bin, kita ke ini yuk, ke tempat ibu yuk untuk ngecek kondisi ibu secara Betul. langsung gitu. Betul, Walaupun betul. kita percaya sama tim pada saat Betul, itu, betul. cuman ya kita pengen silaturahmi Betul, aja. betul. Kita datang ke tempat ibu pada saat itu, mungkin karena ibu dan bapak udah kenal juga, udah berbulan-bulan. Iya. Dan ternyata ada beberapa orang yang memperkenalkan Rukas itu adalah sering membuat konten makeover ke ibu dan bapak gitu loh. Akhirnya dikasih lihat videonya ke ibu sama bapak, terus tiba-tiba ternyata ibu menanyakan, itu kalian yang suka buat ini ya, Ubah gini-gini. penampilan orang Ubah ya." penampilan orang ya, gini-gini. Iya bu, ibu tahu dari mana, gini-gini. Iya ibu kasih lihat. Terus ibu bilang, ibu mau dong gitu. Kita pada saat itu kaget. Akhirnya pada saat itu gue bilang seperti ini, bu, sebenarnya boleh aja bu, cuman kan visi misi kita itu ibu sembuh dulu, ibu bisa Betul. berjalan dulu. Nanti kalau ibu sudah sembuh, ibu sudah bisa berjalan, nanti kita ngobrol lagi ya bu. Akhirnya yang penting sekarang ibu fokus ke penyembuhan ibu. Ya, tujuan awal kita memang nggak ke sana ya, cuma. Iya, tujuan awal kita memang menyembuhkan ibu. Betul, nggak ada pikiran untuk ke sana Iya, gitu. akhirnya 1-2 bulan setelah itu dapat kabar kalau ibu sudah bisa berjalan. Iya. Wah, Awalnya kita sudah bisa diri dulu. iya sudah bisa diri ya kan. Abis itu nggak lama dapat kabar lagi ibu sudah bisa Bisa berjalan. jalan, iya. Akhirnya gue sama Rubin inisiatif lagi untuk kita datang deh ngecek langsung ibu benar-benar udah bisa jalan apa belum. Kita datang ke sana, dari jauh pun kita lihat, iya tuh ibu lagi jalan. Iya. Akhirnya kita cek, bu, ayo bu coba jalan. Ternyata ibu benar-benar dari pakai tongkat, ibu ngasih tongkat ke bapak, terus ibu langsung jalan Iya. sendiri tanpa menggunakan tongkat, dan itu senengnya tuh Betul. seneng banget. sedih karena Iya. inget kondisi pertama kali Iya. kita ketemu ibu dan merasa
alhamdulillah berhasil ya. Terus gue juga lumayan kaget penyembuhannya jauh lebih cepat dari Betul. tenggang waktu yang Betul. diperkirakan gitu loh. Betul. Akhirnya pada saat itu kita mencoba untuk gimana ya, ibu sekarang udah bisa berjalan ibu, cuman memang karena kita khawatir juga ya, kita lebih menyarankan ibu kalau misalkan nggak penting-penting banget, nggak gimana-gimana banget, tetap dipakai aja tongkatnya. Betul. Gitu loh, untuk ngejaga-jaga gitu kan. Dan memang orang yang Haji Naim itu juga kaget. Itu jadi sebenarnya yang tadi bocor cerita itu kita emang lagi kosong ya hari itu ya. Jadi Betul. kayak kita aja yang bawa gitu. Kita aja yang bawa ke ibu yuk ke Haji Naim sekalian ngobrol-ngobrol gitu. Dan ternyata kita lihat ibu, oh ternyata benar udah bisa jalan. Betul. Ke Haji Naim kita, Pak Hajinya itu yang ngurut. Ini sih pertumbuhan lebih cepat daripada perkiraan gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya gitu. Akhirnya Sejauh ini udah kuat, tulangnya udah kuat. Tulangnya udah nyatu lagi Pak Haji. Udah Kemarin nyatu. kan Agak goyang, tapi sekarang udah kuat kan? Iya. Udah nggak begitu sakit Bu ya, diurut ya tadi ya? Yang penting tetap pakai tongkat ya. Iya biar tulangnya nggak bengkok gitu ya. Aman lah insyaallah. Setelah dari situ kita balik kantor, Balik kita kantor, kita meeting, meeting langsung. barulah kita menemukan konsep yang luar biasa Iya. untuk eksekusi Betul. ibu dan bapak menjadi model kelas internasional. Nasional. Ini perjalanannya. Ini perjalanannya. Kita mau mulai photoshoot di hari ini. Hari ini, betul. Dari siang ya tadi ya. Dari siang, betul. Tadi siang kita Betul. samperin ibu rame-rame setim, wah sampai 2 mobil tuh. Sampai 2 siap mobil, udah. Kita harus kawal nih ibu dan Ah. bapak nih kan. Kita datang, kita lihat ibu gimana kondisinya hari ini, sehat-sehat. Kalau ibu tidak sehat, kita undur Kita aja. undur. Ibu bilang alhamdulillah dalam kondisi sehat. Bapak gimana? Bapak juga Sehat alhamdulillah. sehat, alhamdulillah. Akhirnya kita menawarkan, Pak, Bu, hari ini kita mau jalan-jalan sekalian photoshoot. Apakah Betul. ibu bapak bersedia? Alhamdulillah disambut dengan baik Iya. karena ibu kan emang sudah menanti hari-hari ini kan. Bapak Ibu udah bersedia untuk kita ubah penampilannya. Sekarang kita jalan kali ya, Iya. jalan kita ya. Ya, Iya. siap. Oke. Boleh. Ya. Boleh kemana aja Bu. Akhirnya singkat cerita kita jemput, kita berangkat ke salon ya. Salon, betul. Salon ya. Jadi di salon itu kita sampai ibu di treatment. Betul. Pokoknya nggak cuma potong rambut Potong kan. rambut, kita Kuku. manicure gitu. Iya. Bapak pun juga sama, kita Betul. bawa ke salon untuk dirapihkan rambutnya kan. Betul, betul. Pokoknya jadi Iya. cakep-cakep dan Jadi cakep ganteng-ganteng, banget, kita iya. keramas, cuci muka apa segala Iya. macem. Akhirnya dari situ kita berangkat lagi, kita menuju ke studio di daerah Antasari. Antasari, iya. Di situ tim udah nunggu, tapi tadi perjalanan lumayan Macet macet. banget, Tadi macet gue juga banget. sempat khawatir sama kondisi bapak ibu, apakah Iya. masih fit atau Iya, gimana. apakah Makanya kita selalu menanyakan kan. Akhirnya singkat cerita kita sampai di studio. Sampai guys kita. Setelah kita bermacet-macetan sini Bu, sebelah kanan sini. Kita langsung make up, kita langsung hairdo, dan bisa lihat ekspresi ibu Dan bapak. pertama kali Iya. melihat bapak Bapak habis gimana? di make up, dan gimana pertama kali ibu melihat bapak di make up. udah pakai outfit yang luar biasa. Ibu Ini siapa Pak? Ibu bukan tuh Pak? Hah? Beda ya Pak ya? Ibu sampai nggak kuat nahan ketawa, itu luar biasa ekspresi yang sampai- ketawa ibu tuh membuat bahagia Iya. kita semua yang ada di Sampai- sini. Hah? Ibu bangun ibu. Ibu. Pak, Bu, siapa nih Bu? Siapa itu Bu? Ibu ketawa, ibu. Ibu kenapa ketawa? Ibu ketawa-tawa aja Ibu. Photoshoot berjalan, di photoshoot itu juga kita selalu menanyakan kondisi Iya. ibu dan bapak gimana, apa yang kurang, apa yang bisa kita bantu, Iya. apa yang membuat ibu bapak nyaman. Pokoknya kita mencoba untuk membuat nyaman, karena pertama itu yang penting ibu dan bapak nyaman. Iya. Ya, photoshoot tidak berjalan lama, sekitar 2 jam, selesai dengan baik, bapak ibu happy, kita juga semua tim happy karena
kita memulai ini dengan baik. Tujuan kita itu adalah untuk menyembuhkan, untuk berbagi kebahagiaan. Kita merasa kita punya tanggung jawab kepada sesama manusia untuk saling membantu. Di sini kita hadir bukan sebagai brand, di sini kita hadir bukan sebagai orang yang mencari apapun itulah, kita hadir sebagai sama manusia yang ingin selalu membantu Bantu sesama orang lain. karena Iya. apapun yang kita miliki itu ada hak orang lain di baliknya gitu loh. Jadi menurut gua bukan hanya ibu bapak yang berterima kasih ke kita, tapi kita pun sangat amat berterima kasih kepada ibu dan bapak karena sudah membantu bersedia, juga ya? sudah membantu kita meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Ibu Mariana dan Pak Edi. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Semoga kedepannya kita bisa saling merangkul rantai kebaikan, saling membantu satu sama lain sampai maut memisahkan kita semua. Iya.